Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi. Pertama-tama, Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kedepannya ilmu yang kalian dapatkan di mata kuliah Ibu maupun mata kuliah yang lain semakin bermanfaat dan semakin barokah dalam kehidupan kalian. Gitu ya, oke. Sekian mukodimah. Setelah liburannya kita lanjut ke materi kimia polimer hari ini. Ya, oke. Kimia polimer kali ini akan membahas tentang industri pemrosesan plastik. Pemrosesan yang dimaksud di sini adalah teknologi yang dipakai buat mengubah polimer mentah gitu ya, atau raw polimer menjadi barang-barang atau produk-produk dengan bentuk dan sifat-sifat yang diinginkan oleh pasar kayak gitu ya. Nah, polimer itu kan punya banyak banget tipe dan bentuk dan sifat gitu ya, tergantung sama kebutuhan pasar dan kebutuhan produk yang diinginkan seperti itu. Maka tentu saja karena semakin beragamnya produk polimer, maka pemrosesannya tuh juga sangat banyak ragamnya kayak gitu, sangat banyak banget macamnya. Nah, kita tidak akan membahas seluruh pemrosesan itu gitu ya. Kita cuma ambil pemrosesan yang umum atau yang banyak digunakan seperti itu. Untuk detailnya kalian nanti bisa selesaikan dari pustaka-pustaka atau dari referensi-referensi yang mendukung seperti itu ya. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang bahwa banyak sekali jenis polimer, tipe polimer, bentuk polimer, macam polimer begitu ya, yang disesuaikan sama kebutuhan pasar. Nah, untuk mendapatkan plastik dalam hal ini khususnya plastik gitu ya, yang memiliki kualitas yang baik, kualitas yang tinggi, maka tidak mungkin raw material atau polimer mentah saja yang dijual, tapi kita membutuhkan adanya modifikasi dari raw material itu, dari polimer mentah tersebut gitu ya. Maka dibutuhkan adanya penambahan bahan aditif atau bahan tambahan atau bahan pencampur. Apa tujuannya? Tujuannya untuk merekayasa bentuk dan sifat polimer. Biar apa sih direkayasa bentuk dan sifat polimernya gitu ya? Tentu saja pertama untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oh, pasar pengennya plastik gitu ya, tapi yang tidak mudah patah, tidak mudah bengkok, tidak mudah leot-leot gitu ya, tapi tetap kuat misalnya seperti itu. Dia tidak getas, tidak mudah pecah saat dibanting misalnya seperti itu. Jadi disesuaikan sama kebutuhan pasar dan keinginan pasar seperti itu. Dan tentu saja sebab keduanya atau tujuan keduanya adalah untuk menaikkan kualitas produk yang diinginkan oleh pasar seperti itu ya. Nah, apa aja sih bahan aditif yang dipakai dalam teknologi pemrosesan polimer? Bahan aditif yang sering digunakan di industri polimer yang pertama adalah reinforcing agent. Reinforcing agent ini fungsinya untuk memperkuat sifat-sifat struktur senyawa dalam polimer dan retensi sifat-sifatnya pada temperatur tinggi. Intinya adalah dia memperbaiki sifat ketahanan temperaturnya suatu polimer. Jadi misalnya kita membutuhkan polimer yang memiliki kita butuh polimer yang dia tuh tahan panas kayak gitu. Nah, maka dibutuhkanlah reinforcing agent ini karena dia dapat merekayasa struktur senyawa polimer kayak gitu ya, agar lebih bisa tahan terhadap panas atau temperatur yang tinggi seperti itu. Lalu bahan aditif yang kedua ada filler atau pengisi. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menambah atau memperpanjang polimer
rantainya polimer gitu ya. Filler ini umumnya mengurangi penyusutan molding dan koefisien ekspansi termal. Filler juga memberikan efek penguatan mekanik dan mengurangi kebengkokan dalam bagian molded. Jadi ada yang dinamakan dengan molding atau suatu proses yang membentuk polimer yang tadinya cair gitu ya, yang tadinya cair atau lelehan dalam suatu cetakan gitu ya, sehingga si polimernya itu berubah jadi padat dengan bentuk yang sudah ditentukan, misalnya kayak bentuknya botol minum kayak gitu ya. Nah, dalam proses molding itu dibutuhkan adanya filler biar tadinya kan dia tuh bentuknya cair ya, lelehan gitu kan, lalu dicetak seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada filler, maka akan terjadi penyusutan penyusutan bentuk dari si polimer yang di molding itu. Nah, untuk mengurangi adanya penyusutan bentuk itu, maka ditambahkanlah yang namanya filler. Dan juga filler ini berfungsi untuk memberikan ketetapan bentuk. Gimana ya? Misalnya bentuknya tuh lurus, botol minum lurus kayak gitu ya. Maka si filler ini menjaga setelah molding dan setelah prosesnya beberapa waktu itu setelah molding, dia tidak terjadi penyusutan dan dia tetap dalam bentuk cetakannya gitu. Misalnya cetakannya tuh bentuknya lurus 180 derajat misalnya kayak gitu ya, lurus set gitu. Nah, adanya filler itu mencegah terjadinya perubahan bentuk. Misalnya, karena dia tadinya panas, meleleh, lalu dicetak jadi dingin, lalu didiamkan dalam suhu kamar, maka terjadi perubahan bentuk, misalnya meleot ke kiri, meleot ke kanan, seperti itu. Nah, itu dicegah dengan adanya filler atau pengisi, seperti itu. Jadi dia, intinya filler itu adalah menjaga biar bentuknya sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Baik ukurannya tidak menyusut gitu ya, ataupun bentuk secara fisiknya tidak ada kebengkokan, tidak ada kesalahan bentuk atau perubahan bentuk dari molding yang sudah ditetapkan, seperti itu. Selanjutnya adalah coupling agents. Coupling agents ini berfungsi untuk meningkatkan adhesi antarmuka antara polimer dan filler atau reinforcing agentnya. Jadi kalau misalnya kalian menambahkan filler tadi ya ke dalam polimer atau menambahkan reinforcing agent, maka si coupling agentsnya ini berfungsi untuk menghomogenisasi mereka, seperti itu ya, sehingga mereka lebih mudah bereaksi satu sama lain istilahnya gitu ya. Jadi coupling agents ini sesuai namanya dia adalah mak comblang gitu ya, mak comblang antara si polimer dengan bahan aditif lainnya, baik itu filler maupun reinforcing agent, seperti itu. Selanjutnya adalah stabilizer. Sesuai dengan namanya ya, dia berfungsi untuk menstabilisasi si polimer, mencegah timbulnya degradasi polimer, baik itu degradasi yang disebabkan oleh perlakuan lingkungan, adanya kontaminasi oksigen, adanya radiasi UV, atau karena temperatur tinggi selama proses operasi atau selama proses pembentukan, seperti itu ya. Jadi kan seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa polimer itu biasanya dibentuk dengan suhu panas ya, tadinya berupa lelehan kayak gitu kan, berarti untuk melelehkannya itu kan suhunya tinggi gitu ya, lalu di molding, dicetak seperti itu membutuhkan suhu yang tinggi. Nah, si stabilizer ini mencegah terjadinya degradasi si polimer itu, baik degradasi secara fisik gitu ya maupun degradasi secara kimia, yaitu kerusakan rantai dan lain sebagainya. Nah, dibutuhkanlah si stabilizer ini seperti itu agar polimer yang kita inginkan sesuai gitu ya dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Bahan aditif selanjutnya adalah pigmen. Sesuai dengan namanya, pigmen ini bertugas untuk memberikan warna pada produk dan memberikan efek
opacity atau buram ya, kan ada yang namanya transparan, ada yang namanya opaque gitu ya. Nah itu juga dihasilkan oleh si bahan aditif pigmen ini gitu ya. Kalau kalian mau pakai botol yang putih banget kayak gitu ya, yang sampai nggak kelihatan dalamnya gitu ya, kayak kalau di Shopee itu namanya botol agro gitu ya, itu kalian bisa menambahkan TiO2 ke dalamnya atau titanium oxide kayak gitu. Itu dia akan memberikan warna putih buram yang bagus, yang nggak kelihatan dalamnya itu loh cairannya sampai segimana kayak gitu. Nah, kalau CaCO3 dia itu berfungsi bisa sebagai pigmen dan bisa sebagai stabilizer seperti itu. Kalau kalian mau plastik atau botol yang tahan terhadap sinar UV, memastikan bahwa komponen atau cairan atau zat yang kalian simpan dalam botol tersebut tidak terdegradasi oleh sinar UV, maka pembuatan botolnya harus menggunakan yang namanya karbon hitam. Selain sebagai pigmen, dia juga bisa mencegah masuknya sinar UV ke dalam permukaan si polimer itu, seperti itu. Kayak contohnya kalian mau simpen larutan natrium tiosulfat ya, itu harus disimpan dalam botol yang gelap. Kalau misalnya botol kalian putih atau botol kalian transparan, maka dibutuhkan kertas koran yang berlapis-lapis untuk menyimpannya seperti itu, lalu disimpan lagi ke dalam loker kayak gitu. Nah, penanganan untuk larutan-larutan yang seperti itu dibutuhkanlah botol-botol gitu ya, yang dibuat dengan sifat seperti ini, mencegah masuknya atau penetrasi sinar UV ke dalam permukaan partikel atau permukaan si botol tersebut kalau bahannya berupa botol ya, kayak gitu. Jadi makanya ini dibutuhkan karbon hitam ini, dia dibutuhkan juga untuk wadah-wadah di laboratorium seperti itu. Selanjutnya adalah dyes. Dyes ini fungsinya juga sama, dia adalah senyawa yang bikin jadi berwarna. Bedanya kalau yang pigmen ini dia hasil akhirnya adalah opak gitu ya. Kalau yang dyes ini hasil akhirnya adalah transparan gitu. Nah, transparan yang berwarna seperti itu ya. Kalian bisa bayangkan yang namanya Tupperware itu kan masih transparan ya. Banyak diantara produknya yang transparan tapi bisa berwarna, warna ungu, warna hijau kayak gitu kan. Nah, itu salah satu zat aditif yang dibutuhkannya adalah si dyes ini gitu ya. Bahan aditif selanjutnya adalah plasticizer. Plasticizer organik dengan bobot molekul yang rendah. Untuk polimer yang glassy, dia bisa tujuan untuk mereduksi modulusnya dan mengubah temperatur transisi gelas. Kalian masih ingat dong dengan materi transisi gelas di pekan sebelumnya gitu ya. Nah, plasticizer ini bisa mengubah transisi gelasnya. Oh, kalian mau transisi gelasnya bergeser ke arah lentur misalnya begitu, maka dibutuhkan plasticizer sebanyak dosis yang dibutuhkan kayak gitu. Atau kalian mau mengubah transisi gelasnya lebih ke getas misalnya gitu, lebih bersifat plastik misalnya. Oh, berarti plasticizer yang digunakan dosisnya sesuai dengan apa misalnya kayak gitu. Jadi fungsinya adalah untuk menggeser transisi gelas dari suatu polimer gitu ya. Bahan aditif selanjutnya adalah lubricants. Lubricants ini senyawa organik dengan bobot molekul yang rendah yang tidak larut dalam polimer dan bermigrasi ke permukaan senyawa membentuk lapisan licin selama proses operasi. Apa fungsinya? Fungsinya untuk tadi kan polimer itu dicetak ya atau di molding. Nah, biar nggak lengket kayak gitu, mengurangi daya lekat antara polimer dan mold sehingga bisa lebih mudah untuk dilepaskan seperti itu. Jadi tidak menempel. Kalau misalnya menempel maka akan
merusak ya, mereject bentuknya seperti itu kan, kayak bocel misalnya atau lain sebagainya kayak gitu. Nah makanya dibutuhkanlah lubricants untuk mengurangi daya lekat atau biar nggak lengket gitu. Bahan aditif selanjutnya adalah processing aids. Processing aids ini berfungsi untuk memodifikasi sifat-sifat reologi polimer selama proses pembentukan polimernya gitu ya, untuk memberikan output yang lebih tinggi kualitasnya, makin baik permukaan akhirnya, dan makin mudah ditangani. Sifat reologi polimer itu apa sih? Sifat reologi polimer itu adalah sifat yang berkaitan dengan struktur bahan, struktur polimernya seperti itu, ikatan-ikatannya seperti itu, terus deformasinya misalnya tadinya ikatannya lurus lalu dibentuk jadi linkage misalnya kayak gitu, bercabang misalnya kayak gitu. Itu adalah sifat-sifat reologi polimer kayak gitu ya. Bahan aditif selanjutnya adalah curing agents. Curing agents ini berfungsi untuk menghasilkan senyawa cross-linking pada polimer. Masih ingat ya apa yang dinamakan dengan cross-linking? Cross-linking itu ikatan silang. Ikatan silang dalam polimer. Tujuannya apa? Adanya cross-linking atau dipengenin senyawa polimer yang cross-linkage itu kenapa sih? Karena biar ikatannya itu semakin kuat seperti itu. Jadi dia tidak mudah didegradasi, tidak mudah dirusak seperti itu. Makanya dan dia punya ketahanan juga tentunya ya, punya ketahanan juga terhadap kondisi termal, panas seperti itu ya, terus juga sama asam dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya kadang dibutuhkan polimer dengan senyawa cross linkage yang tinggi, cross linking yang tinggi untuk memperkuat strukturnya seperti itu. Bahan aditif selanjutnya adalah blowing agent. Plastik berbusa harus menggunakan material yang menghasilkan gas untuk membentuk busa. Nah, si blowing agent ini bisa menghasilkan gas lewat reaksi kimia maupun secara fisik agar si plastiknya itu bisa berbusa gitu ya, seperti yang diinginkan oleh spesifikasi produk. Nah, blowing agent ini harus bersifat inert atau tidak bereaksi dengan polimernya. Kenapa? Ya iya dong, karena kan dia tugasnya untuk menghasilkan busa gitu ya, untuk memblow si polimer plastik tersebut. Dan kalau misalnya dia tidak bersifat inert, maka nantinya dia akan bereaksi dengan si polimer tersebut, dan akhirnya saat sudah tercapai temperatur mereka bereaksi gitu ya, mereka bisa homogen, bisa mendekomposisi satu sama lain, bisa mengubah sifat dari si plastik atau polimer awal seperti itu. Makanya si blowing agent ini harus bersifat inert. Kenapa? Biar dia sesuai sama tugasnya, yaitu membusakan plastik saja seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa sih harus blowing kayak gitu ya, harus dibusakan, itu adalah berkaitan dengan densitas suatu polimer seperti itu. Nah, si blowing agent ini harus disenyawakan dengan polimer, tapi harus di bawah temperatur dekomposisinya kayak gitu ya. Dan kemudian terdekomposisi untuk menghasilkan gas pada temperatur yang cukup rendah, karena tadi kita set di bawah temperatur dekomposisinya kayak gitu ya. Kenapa harus di set di bawah temperatur dekomposisinya? Karena untuk mencegah terjadinya degradasi atau kerusakan polimer inti seperti itu. Jangan sampai kita membuat dia terbentuk gas gitu kan, terbentuk busa, density-nya sudah sesuai, tapi ternyata polimer intinya mengalami kerusakan atau degradasi karena
sudah melewati temperatur dekomposisi si polimer inti seperti itu. Jadi makanya harus disesuaikan polimer operasinya di bawah temperatur dekomposisinya seperti itu. Nah, bahan aditif yang terakhir adalah flame retardant. Flame retardant ini berfungsi untuk mengurangi sifat mudah terbakar dari suatu polimer. Biasanya retardantnya ini mengandung zat aktif klorin atau bromin. Masih ingat ya, klorin atau bromin itu golongan berapa di susunan berkala? Dia adalah golongan 7A gitu ya, atau disebut juga golongan halogen ya. Kenapa unsur-unsur ini digunakan? Karena unsur-unsur ini memiliki sifat redam terhadap reaksi propagasi radikal bebas kayak gitu ya. Jadi dia bisa mengurangi kereaktifan terhadap temperatur tinggi. Jadi makanya dia bisa mengurangi sifat mudah terbakar si retardantnya ini kayak gitu. Apa aja contoh retardant yang digunakan? Ini ada tetrabromobisphenol A, ada antimoni trioksida dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini adalah retardant atau zat-zat aditif yang dapat mengurangi sifat mudah terbakar yang banyak digunakan di industri pemrosesan polimer. Tapi tentu saja masih banyak jenis atau macam contoh dari zat flame retardant lainnya seperti itu ya. Oke, untuk materi kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.